Ya, kita mulai sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Oke. Ya, pada kesempatan ini saya tidak akan memberatkan kalian. Saya akan mereview sedikit mengenai yang pertemuan kita kemarin. Ya, sedikit. Kemudian nanti peningkatan di sesi siang. Nah, seperti yang saya sampaikan, sesi pagi ataupun sesi siang itu sudah dalam satu gabungan, sehingga misalkan ada yang berhalangan di sesi ini bisa mengikuti di sesi siang dan sebaliknya. Kemudian segala sesuatu sudah terkonfirmasi kendalanya kepada saya. Jadi jika ada pertanyaan dari pihak prodi, sampaikan segala sesuatunya sudah terkonfirmasi dan terkondisi. Jika kalian terhalang hadir dalam salah satu sesi, seperti itu. Kemudian untuk rekaman kuliah kita, saya akan rekam, kemudian saya akan posting ke YouTube sebagai refleksi. Jadi bisa kalian tonton kembali. Untuk teman-teman yang berhalangan hadir juga bisa nonton. Kemudian juga sebagai dokumentasi di kampus kita, ya seperti itu. Kemudian segala sesuatu yang pembicaraan kita bersifat pribadi, merupakan privasi, akan saya potong dan tidak akan saya sebarluaskan. Seperti itu. Saya mulai saja. Oke, nah pada saat pertemuan 2 minggu sebelumnya saya pernah memberikan tugas berupa rangkaian N. Nah, rangkaian N mengawali dari sebuah rangkaian N sederhana. Sebentar, saya melakukan kesalahan ini. Ya, di sini kebetulan anggap saya nggak tahu ini K1, R1 saja. Saya kasih nama lain. R1, R2. Nah, saya mengganti nama ini misalkan dalam satu lembar kerja fluid sim terjadi ada beberapa pengulangan, ya. Maka pengulang dalam satu rangkaian tidak masalah, tapi ini kan rangkaiannya berbeda, seperti itu. Sebentar, ini saya lakukan kesalahan lagi. Ini seharusnya lampu, ya, ini harusnya lampu. Layarnya agak nggak friendly ini ya, agak friendly. Nah, saya geser dulu. Nah, saya ngambil lampu dulu nih. Electrical control, kemudian ini saya ambil lampu, saya tarik, geser sedikit. Iya, seperti ini. Nah, ini masih K1, K2, saya ganti dulu. Kalian pasti sudah paham mengapa saya gantiin ini semua, karena tujuannya nggak lain adalah harus menyamakan antara kontak dengan anak kontaknya, ya. Nah, misalkan saja untuk kita pembuatan sebuah rangkaian N tanpa pengunci, kan ini harus diklik ini diklik baru lampu ini menyala. Nah, sekarang kita akan menggunakan rangkaian N dengan pengunci. Maka seperti ini yang bisa dikerjakan. Nah, seperti itu, ya. Ini rangkaian N dengan pengunci. Nah, kalau untuk memutuskan di posisi atas. Jadi kalian sudah tahu karakternya. Jika ada push button, satu merah, satu berwarna hijau, berarti itu rangkaian itu bisa digunakan untuk mengunci.
ya, karena untuk rangkaian pengunci harus ada 2 tombol berbeda, kecuali kalian menggunakan selector switch. Selector switch itu seperti apa? Seperti kontaknya sepeda motor itu, putar ke kiri, putar ke kanan ya. Kalau ke kiri off, kalau ke kanan on, seperti itu. Ini rangkaian N dengan pengunci. Nah, selanjutnya rangkaian OR dengan pengunci ya. Kalau rangkaian OR ini adalah salah satunya kita on kan, maka outputnya akan bekerja. Nah, seperti ini. Ini tanpa menggunakan relay. Sekarang saya akan menggunakan relay. Nah, ini ya. Nah, salah satu boleh ya, ini dulu boleh. Nah, atau ini saja boleh, atau dua-duanya boleh, seperti itu ya. Nah, ini adalah rangkaian OR. Untuk rangkaian N dengan rangkaian OR, ada yang kalian mau tanyakan dulu? Cukup? Kalau cukup, saya lanjut ke refleksi berikutnya. Berikutnya Mas. Berikutnya ya. Nah, ini ada rangkaian on delay ya, rangkaian on delay. Nah, rangkaian on delay ini saya gunakan relay sebagai pengunci, di sini timer sebagai pengunci. Antara relay dengan timer sebetulnya sama, hanya saja perbedaannya adalah kalau timer itu ada penundaan waktu terhadap eksekusinya. Nah, sekarang dengan status ini coba saya akan menunjukkan ke kalian. Saya simulasikan. Untuk yang kontaknya NC pada on delay, normally close, maka dia akan menyalakan lampu lebih dulu. Begitu listrik masuk, dia menyala. Nah, untuk sebaliknya, dia menunggu eksekusi waktu. Pada saat push button ini saya tekan, ya, pada saat push button ini saya tekan, maka secara otomatis aliran listrik menuju R1 sehingga memberikan informasi ke anak kontak R1 untuk mengunci. Setelah mengunci, aliran listrik bukan lagi dari sini, kan dari sini turun ke sini, tapi juga turun ke sini. Nah, ini nanti akan digantikan dengan ini. Sekali sentuh saja. Nah, sekali sentuh. Saya ulang. Bagaimana kalau saya sentuh terus? Ya, kita lihat. Nah, aliran listrik ada di 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, saya lepas, dia pindah di posisi ini. Saya matikan dulu, kita amati cara kerjanya. Nah, seperti itu. Sekarang saya matikan. Nah, kembali ke posisi awal ya. Saya ulangi lagi. Nah, kemudian saya tekan ini. Nah, oke ya. Nah, sekarang timer sebagai pengunci. Nah, kalian amati. Tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang ayo kita diskusi ringan. Kira-kira bagaimana terhadap solusi terhadap rangkaian pengunci yang saya bikin ini? Ini terjadi masalah. Terjadi masalah terhadap rangkaian kah? Atau sistem operasionalnya? Coba jelaskan ke saya. Ada yang tahu kira-kira? Sekali saja nih saya. Ini kan bisa nih. Kunci. Nah, kemudian selesai. Saya ulang lagi. Ini pindah ke sini. Saya matikan. Kembali normal.
Nah sekarang ini katanya fokus ke apa tidak ada perubahan. Oke. Simpan jawaban kalian nanti pada ini. Kenapa? Chris B bisa jawab? Izin menjawab Mas. Ya, oke. Chris B dulu. Kalau memang ada pendapat lain boleh nanti. Ya, silakan Chris B. Siap izin Mas. Dikarenakan izin untuk kalau menurut saya Mas tidak ada aliran arus ke T2 Mas, seperti halnya di T1 Mas. Kalau di T1 kan ada R1 yang sebagai pengunci, dia ada arus terus yang masuk ke dalam T1 Mas. Untuk yang ke T2 tidak ada arus masuk Mas. Arus masuknya hanya sekejap ketika S4 ditekan Mas. Jadi tidak ada arus yang untuk membuat T2 ini beroperasi itu Mas. Dan nanti untuk anak kontak di T2 ini bisa close Mas. Oke. Nah, ada pendapat lain selain Chris B? Silakan. 1 sampai 4 Bu. Sekarang saya bertanya terhadap hasil jawaban dari Chris B tadi. Saya tadi udah nyampaikan di awal. Nah, seperti tadi, sistem belajar angin, batu, air, atau seperti apa ini ya? Relay itu adalah sebuah komponen relay dengan timer itu ada sama-sama relay. Cuman berbedanya adalah kalau relay langsung eksekusi, kalau timer adalah menunda eksekusi. Nah, itu kata kuncinya ada di situ. Nah, sekarang solusi terhadap timer sebagai pengunci apa kira-kira? Tadi Chris Bay sudah memberikan analisisnya. Sekarang analisis sudah saya terima. Betul analisis tersebut. Nah, selanjutnya dari analisa, solusinya apa? Solusinya apa? Nah, saya menanya solusi. Solusinya apa? Oke, teman-teman yang lain kira-kira? Zalfa mungkin? Zalfa bisa menjawab kira-kira? Solusinya apa ini? Belum? Mengikuti ya? Kalau memang belum bisa nggak apa-apa ya, saya cuma ngajak diskusi kok. Ini bukan tes. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah petunjuk. Nanti jawaban dalam pikiran kalian masukkan di Google Classroom saja. Lihat ini. Bentar ya, mau saya agak bermasalah nih. Bentar. Saya ganti mouse dulu ya, mouse saya ini agak kacau nih. Mungkin sudah ada mulai kelihatan gambarannya ya, gitu loh. Cuman mungkin masih speechless ya, masih speechless. Saya ulang eksekusinya. Nah, ya, simpan jawaban kalian, nanti sampaikan dalam Google Classroom analisisnya ya. Ini saya lakukan sekali lagi. Ini adalah solusinya. Kaitkan solusi tadi dengan informasi di awal yang saya berikan. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya
قاتلهم Rangkaian أنا يؤفكون of delay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Saya mulai. بسم الله الرحمن Amati untuk ini. الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد والله يعلم إنك Berbeda on delay dengan off delay. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Relay sebagai pengunci, selanjutnya timer sebagai pengunci. كأنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم Tidak ada perubahan. يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب Sekarang solusinya. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Saya start lagi. كل صيحة Posisi seperti ini. Mati semua sistemnya. Ya. Silakan itu menjadi tugas kedua, itu solusinya seperti apa. Ya. Nah, nanti saya screenshot aja untuk saya tampilkan di grup supaya bisa dianalisis ya sebagai jawaban. Kemudian ini saya stop. Nah, sudah ada dua rangkaian on delay dan off delay. Nah, selanjutnya kita akan konsentrasi ke satu rangkaian berikutnya adalah rangkaian counter. Ya. Counter yang saya maksud bukan counter HP ya, tapi pencacah atau penghitung. Ya, seperti itu. Nah, ini saya start. Nah, seperti ini. Ini saya tekan. Ada perubahan. 2 1. Ini akan berpindah ke sini, ini akan on, ini off. Seperti itu. Untuk mengembalikan counter ini kita reset. Jadi counter itu ada set dan reset. Set itu ini, setnya mending saya gini saja, saya kasih nama aja. Set. Ya, ini adalah reset. Nah, saya on kan. Di sini saya sudah set itu sekitar 5 kali pulsa. Positif ya. 1 2 hitungan mundur 5 4 3 2 1. Begitu 0 maka dia akan anak kontaknya akan nutup di L1 akan menyala dan L2 akan mati. Nah, berpindah. Kemudian kalau mengembalikan ke kondisi semula, maka ini kita tekan reset. Seperti itu. Ya. Nah, selesai. Oke, sampai di sini ada yang ditanya. Nggak lama, tapi efektif. Karena berikutnya akan bertingkat. Izin Mas, Ya, silakan, Soki. untuk yang off delay tadi gimana Mas? Gimana? Untuk off delay. Off delay. Izin Mas, untuk rangkaian off delay tadi Mas. Oh, untuk rangkaian off delay. Baik. Kalau gitu, saya bikin ilustrasinya. Saya save dulu. Cara membuatnya. Ya.
Jangan lupa power supply positif, negatif, Sampai 4 Bu. ya. Rangkaian kemudian switch ini, ya. Kemudian relaynya ada di sini. Ini ada relay, ini on delaynya, ya. Saya bikin yang sederhana saja. Kemudian unsur ini sensor, indikator light di sini. Kemudian switchnya, general switch. Saya ambil ini, ya. Nah, ini saya masuk sini. Ini saya masuk sini. Ini saya masuk sini. Ini masuk sini. Nah, masuk sini. Mama, yang air 2 itu kita kuji ya. Oke, ini saya kasih T1. Ini waktunya ya. Waktu delay time-nya ya. Kita double klik saja di relay ini. Ini isikan T1. Klik OK. Kemudian di sini isikan T1. Nah, seperti ini. Ini saya tekan. Nah, karena ini tidak ada penguncinya, saya tekan terus ini. Sampai 5 detik. Nah, kalau ini saya lepas, maka secara otomatis dia akan off juga karena tidak ada aliran listrik. Nah, ini adalah on delay. Sekarang dengan rangkaian yang sama, saya mau pakai off delay. Kalau ini on delay, yang off delay sekarang. Ini saya open dulu. Kan udah selesai, nanti disetting lagi. Sudah. Manual operate. Ya, kemudian relay. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر. Saya kasih waktu 5 detik juga supaya mudah pengamatan. Timernya saya lanjut ke T2 dan ini adalah T2. Lihat simbolnya berbeda ya. Kalau on delay itu masuk seperti ini. Kalau off delay kebalikan ya. Kebalikannya. Nah, sekarang saya on kan. Nah, kita amatin ini. Ini saya tekan. Dia langsung on ya. Gitu saya lepas, baru counternya ngitung, timernya ngitung. Nah, seperti ini. Saya cukup klik sekali. Beda dengan ini ya. Ini tekan terus sampai lampunya menyala. Nah, kalau ini kebalikan, cukup sekali aja. Lepas, baru counter baru timernya bekerja. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan Sofi? Izin Mas, yang rangkaian itu tadi yang suruh Mas analisa tadi. Rangkaian on off delay. Inikah? Ya, yang off delay. Iya. Nah, itu yang sebagai pengunci itu Mas. Sebagai pengunci. Oke. Saya simulasikan. Ya. Ini. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Setelah saya tekan tahan, lihat tanda kontaknya berubah. Siapa Mas? Ya. Itu. Oh, ini yang jadi pertanyaannya. Ya, oke, baik. Kalau gitu nih saya. Ya, Mas. Oke, nah seperti itu. Nah, selanjutnya
pada sesi kedua nanti kita mulai pada pendesainan sebuah peralatan kerja. Misal kalian sudah mengetahui timer, barusan ya udah tahu timer kan, kita akan aplikasikan dia ke lampu penyeberangan jalan, ya, lampu penyeberangan jalan. Nanti kita aplikasikan ke sana, ya. Jadi agak sedikit ini ya, karena nanti setelah ini 2 pertemuan lagi selesai, kita masuk ke PLC. Nah, bagaimana dari sequence control tadi menjadi estafet ke ilmu PLC? Ya, saya nggak tahu apakah rekan-rekan instruktur atau dosen yang lain memberikan satu benang merah terhadap keilmuan mereka kepada ilmuwan lain. Tapi kalau saya selalu seperti itu. Jadi benang merahnya nanti kalian ketemunya di PLC. Ya, kenapa saya menekan kalian di pemahaman sequence control yang kuat? Nanti baru kelihatan di PLC. Kalian nggak akan kesulitan di PLC setelah sequence control ini dilalui dengan baik. Seperti itu. Ya. Kira-kira ada yang ditanya? Silakan. Cukup? Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, nanti sesi berikutnya sekitar pukul 13.30 ya. Langsung saya start up ya. Jadi dengan segala sesuatu kondisi kalian sudah disampaikan ke saya via WA Japri. Mungkin ada yang ngurus surat atau segala macam, saya pahami, nggak ada masalah buat saya ya. Yang buat yang sudah siap untuk belajar di sesi 2, nanti persiapkan lagi diri kalian. Tugas belum saya berikan, dan tugas nanti itu sifatnya fleksibel dan itu pekerjaan tim itu. Jadi pekerjaan tim, jadi kalian kan sudah ada timnya, maka diskusilah dengan tim, karena pekerjaan ini termasuk pekerjaan engineering yang mana satu orang nanti harus berpikir bikin flowchartnya, bikin ini, bikin itu, ya. Udah nanti kita bahas lagi di jam 13.30 ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jumpa lagi pada pukul 13.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat lanjutan PowerPoint saya. Kemudian saya akan tunjukkan ya. Ya, ini sudah dilewatin semua kok. Ini sudah kemarin, sudah saya jelaskan, bahkan videonya sudah ada. Ilustrasinya apa? Satu proses ini, ya, untuk sistem kontrol loop terbuka sudah saya terangkan juga hasil pembuatan. Mulai dari pertama kali yang kita harus pahami adalah apa yang mau kita kerjakan. Nah, sistem ini mau saya kerjakan dengan bantuan sequence control. Saya bikin standar prosedur manual. Jangan lupa nanti kalian ada project based learning. Di sini kalian harus lihat standar kalimatnya dulu. Oh gini, keran atas bawah, buka tutup segala macam, gambar ilustrasi sederhananya. Selanjutnya kalian sederhanakan kalimat-kalimat yang perlu disingkat karena akan dimasukkan ke dalam flowchart. Setelah itu baru kalian mulai mendesain menggunakan sistem sequence controlnya. Nah, kalimat standar tadi yang manual tadi sudah mulai kita bentuk dalam bentuk rangkaian-rangkaian. Jangan lupa proses 1, proses 2, proses 3 ya. Nggak usah kalau nanti kalian menjadi expert, kalian bisa mencampur, kalian mix. Tapi ini saya bikin pemahaman dasar ya, mulai valve atas, valve bawah sampai kontrol motor pompa. Nah, kemudian
kemudian kemarin tadi kita sudah refleksi juga rangkaian on dengan saklar, on dengan relay, ya, on off dengan relay. Nah, seperti itu, ya. Kemudian refleksi lain rangkaian N dengan saklar, N dengan relay, kemudian OR, ya. Kemudian dengan pengunci rangkaian N dan rangkaian N dengan pengunci, ya, mengkombinasikan aja seperti itu. Kemudian rangkaian OR dengan pengunci. Nah, kemudian kita belajar yang sequence control tadi pagi, on off sama counter, rangkaiannya seperti ini, ya, rangkaian on delay, off delay, ya. Kemudian setting yang harus kita ketahui adalah pada saat kita double klik timer, maka dia akan muncul label yang bisa kita isi berapa waktu yang kita butuhkan dalam eksekusi. Nah, ya, seperti itu. Kemudian di situ jangan lupa kita memberi label, ya, labelnya. Kalau ada dua rangkaian berbeda, maka labelnya dibedakan. Kemudian rangkaian counter, jangan lupa ada istilahnya set dan reset. Set itu memberikan pulsa masuk. Jadi intinya itu adalah pulsa itu adalah nilai positif yang dimasukkan. Itu pulsa kalau saya bilang, ya. Pada saat set saya tekan pertama, ya, yang di sini set saya tekan pertama, maka memberikan pulsa 1. Nah, di sini kan counternya maksimal 5. Jadi dia countdown. Jadi menghitung turun. 5, 4, 3, 2, 1. Maka kontak dari counter C1 ini akan tereksekusi. Yang tadinya NC jadi NO dan NO menjadi NC. Nah, selanjutnya kita melihat sedikit dengan ilustrasi dari video berikut ini. Ini adalah MPS, Manufacture Production System. Ini disebut dengan MPS, ya. Jadi Manufacturing Production System. Ya, kita lihat ulang. Di sini kita bisa lihat ini sebuah cap atau sebuah wadah, ya. Nah, di sini dikeluarkan wadah, kemudian dilewatkan. Dia posisi terbuka atau tertutup. Nah, dihentikan dulu dari posisi wadahnya, ditutup dulu. Nah, setelah ditutup dilewatkan, dia jenisnya apa di situ. Kemudian prosesnya adalah sortir. Nah, dia disortir berdasarkan apa, warna atau berdasarkan kondisi fisik, ya. Ini dijalankan, terus jalan lagi di sebuah conveyor. Oh, dia dilewatkan, lanjut terus, ya. Nah, di sini diidentifikasi lagi, ya. Ada sensor di sini. Anggaplah sensor-sensor yang ada sebagai saklar. Ya, sebagai saklar. Oke, nah sampai jalan seperti ini. Anggaplah sensor itu sebagai saklar. Nah, udah selesai, masukin ke dalam kemasannya, packagingnya, kemudian tutup, ya, digeser. Tadinya diangkat, masukkan lagi ke conveyor. Itu ada sensor yang deteksi, ya. Jalan lagi, sensornya pakai infrared. Selesai proses, ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, ya, kita lihat lagi. Oh, ada lagi toh? Ada, ya. Nah, kalau ini pengalaman pada saat di luar negeri ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, dari sebuah sistem mini simulasi secara fisik ya. Nah, kita lihat kondisi realnya ya, tapi dengan proses yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat estafet urutan ya. Ya, kalau di sini kan surat kabar ya. Kalau zaman sekarang sudah hampir nggak banyak ini ya. Nah, jadi surat kabar itu yang mau diedarkan harus dikemas supaya nggak kena air atau apa ya. Seperti itu. Setelah dikemas, ada informasi yang mengatakan bahwa dia sudah dikemas, yaitu sensor. Untuk pertemuan berikutnya saya akan jelaskan apa itu dengan sensor dan aktuator. Ya. Nah, dia terdeteksi di situ. Berhenti sesaat, diikat, kemudian jalan lagi. Nah, selanjutnya ke estafet berikutnya. Nah, ini adalah sequence control yang saya maksud. Hanya perbedaannya, ini tidak hanya menggunakan relay kontaktor, tetapi di sini juga akan menggunakan selain push button juga sensor ya, seperti itu. Dia tidak hanya menggunakan angin untuk menggerakkan, tetapi dia juga menggunakan motor listrik. Nah, kemudian sequence control segini luasnya kita bisa lihat nih, untuk mengendalikan pabrik yang isinya di sini cuma kelihatan 2 operator ya, dengan mesin yang berjalan segini banyaknya. Mungkin manusia di pabrik bisa digantikan oleh mesin, akan tetapi seorang engineer atau teknisi atau programmer tidak bisa digantikan oleh mesin ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Kita yang bikin mesin kok gitu loh. Mesin itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan ya. Nah, selanjutnya yang desain siapa? Ya kita.
Nah, seperti contoh gambar ini. Seorang teknisi ya memeriksa dan memasukkan mengganti tali yang sudah habis. Seperti ini. Mesin strapping namanya, ya. Seperti itu. Nah, bisa terlihat kalau tanpa bantuan tangan manusia tidak bisa. Kecuali kita sudah bisa bikin robot humanoid. Nah, tampilan yang ada di layar kalian ini, touchscreen ini, inilah yang disebut dengan HMI nanti pada saat kalian belajar PLC bareng saya. Ya, untuk pertemuan setelah sequence control ini kita akan naik ke PLC. Inilah ya HMI, nanti kita akan belajar mendesain ini. Ya, itu. Jadi, saya pahamkan dulu nih kebutuhannya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah MPS ya, saya lanjut. Pengalaman saya kemarin itu pernah bikin satu MPS yang sederhana sekali, ya, yang sederhana sekali. Nah, kita lihat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan perihal dokumentasi pelatihan. Pada waktu lalu, kami para guru-guru SMK diundang oleh perusahaan pelatihan dan peralatan trainer praktek otodidak. Kami guru-guru SMK yang diundang dengan jurusan mekatronika, listrik, elektroindustri, dan otomasi industri. Adapun yang diundang adalah para guru SMK yang terpilih dari berbagai daerah yang ditunjuk. Training kami seputar mekatronika dengan konsentrasi pada perangkat input, proses, dan output. Pada media input, kami menggunakan sensor dan push button. Sensor yang digunakan adalah sensor induktif proximity dan sensor optik jenis U. Untuk proses, kami menggunakan PLC Omron tipe CP1N20 dengan digital input dan digital outputnya, dengan menggunakan software programming CX Programmer. Untuk output, kami menggunakan relay output, solenoid valve merek Festo, motor DC, dan magnetic switch. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan liputannya. Ya, kita akan mulai bongkar-bongkar. Iya, selamat mengikuti. Mengenai conveyor otomatis buatannya Pak Ishak dan saya. Pertama, tutup yang berbentuk plastik kita masukkan. Dia akan bergerak, kemudian dia akan dibuang. Selanjutnya, tutup yang bermuatan logam kita masukkan. Selanjutnya akan disortir oleh satu sensor ini, ya, sensor induktif. Kita bikin secara random. Dua, tiga, waktunya habis. Oke, selesai.
Pada mesin kedua, kami melakukan pemrograman pada mesin recap stem mesin, di mana pada umumnya digunakan pada industri bottling. Input bagian can atau tempat dimasukkan ke dalam silo, lalu push button ditekan. Bahan terdorong ke bagian capping, selanjutnya bagian cap atau tutupnya kita masukkan ke dalam silo dan didorong kembali ke bagian stem. Setelah itu mereka akan saling bertumpu, maka selanjutnya lakukan pressing. Pada mesin ini kita hanya menggunakan sensor sebagai indikator posisi valve pendorong. Selanjutnya proses dimulai dari push button yang ditekan. Stem hanya bekerja berdasarkan fungsi timer yang sudah disetting ke dalam PLC. Itu tadi salah satu project based learning. Jadi nanti saya terangkan ya. Ini ada satu lagi yang belum masuk videonya. Coba saya buka dulu ya. Wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa bagian dasar dalam pemrograman PLC. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai timer, ya, mengenai timer. Kemudian program yang akan kita buat adalah yang pertama adalah on delay, off delay. Kemudian yang ketiga adalah kita akan buat bahasa pemrograman berupa counter. Nah, pada ilustrasi berikut ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana lampu penyeberangan jalan yang akan kita buat, ya. Ilustrasi berupa gambar animasi yang akan saya bikin dan ilustrasi pada program yang namanya SketchUp, ya. Ya, seperti tampil seperti ini, ya. Jadi nanti akan saya buat seperti ini. Jadi kita tinggal memperhatikan video ilustrasi yang ada di sini, ya. Seperti itu. Ya, mari kita perhatikan ilustrasi video berikut. Nah, ini saya lagi mengelilingi sebuah gedung. Nah, ini gedungnya diumpamakan adalah office building milik saya sendiri. Nah, setelah kita mengitari, nah kita ketahui ini terdiri atas beberapa gedung dan fasilitas umum lainnya. Ada jalan besar di depannya. Nah, selanjutnya karena ramai dengan penyeberang jalan dan aktivitas kendaraan yang melintas, maka untuk keamanan dibuatlah PCTL atau Pedestrian Crossing Traffic Light. Nah, hal ini dilakukan untuk keamanan para pejalan kaki yang berada tepat di depan gedung tersebut. Sebelum menyeberang, maka pejalan kaki akan mengaktifkan sebuah tombol on yang berada pada lampu PCTL tersebut. Pada lampu ini terdiri atas 3 warna. Satu warna merah yang berarti stop, warna kuning untuk perhatian, dan warna hijau untuk melintas. Nah, inilah ilustrasi yang akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan ladder diagram on delay dan off delay. Mari kita ikutin bagaimana cara pembuatan pada CX Pro. Nah, jadi ini adalah pedestrian crossing traffic light, ya. Sudah diterangkan di sini, ya, gerakannya, ya. Jadi susunan-susunan ilustrasi yang akan bisa kalian bikin flowchartnya. Nah, penyeberangan jalan, ya, yang mana para pengguna jalan sebelum menyeberang jalan dia akan mengaktifkan lampu penyeberang jalan atau pedestrian crossing traffic light. Jadi kalau mau nyebrang, aktifin dulu
Nah, tugas kita ini tidak menggunakan PLC, tidak. Tapi coba kita menggunakan simulasi dari sequence control yang sudah kita pelajari. Ini hanya penggunaan timer, ya. Dimana di sini dari merah ke kuning, kedip-kedip dari kuning ke hijau, hijau naik lagi ke kuning, kedip-kedip kemudian ke merah, seperti itu. Nah, ya, ini ada contoh gedungnya ya. Kebetulan nih gedung saya sendiri ya, office building. Office building. Nah, di sini kalian silahkan nanti membuat flowchartnya, kemudian sudah mulai membuat sequence controlnya seperti itu. Nah, selesai seperti itu. Nah, sampai di sini nggak banyak-banyak, ada selesai. Ya, gimana? Jadi tugasnya itu secara tim, ya saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu itu seperti apa sih tugasnya? Setelah dibuat dipresentasikan ya. Nah itu, jadi setim saja, ya, yang sesuai timnya aja. Jadi misalkan di situ Jalva sama Yuda sama Erika sama Fajar satu tim, ya udah, itu tugasnya presentasikan. Nah, apakah di situ kan ada satu stem cap mesin yang deteksi dia logam atau non logam, atau yang cap mesin dengan yang pedestrian crossing traffic light. Nah, itu ada 3. Apakah 3 dikerjakan semua? Tidak. Ya, enggak. Saya enggak perlu kerjakan itu semua. Nah, saya meminta kalian untuk memilih di antara 3 tersebut, atau kalian mau memilih yang lainnya sesuai dengan logika kalian, boleh, silahkan. Di situ kan ada penerapan sensor. Nah, kalimat kunci di awal saya belum menjelaskan mengenai sensor dan aktuator, maka anggaplah sensor itu sebagai push button on atau push button off. Kalian yang menentukan, Pak, ini Mas, ini sensor saya asumsikan sebagai push button off, boleh. Ini sensor saya ilustrasikan sebagai push button on, silahkan. Nanti saya akan menjelaskan macam-macam sensor. Ya, kebetulan saya menguasai lebih dari 2.500.000 jenis sensor yang berbeda di dunia. Nah, saya bisa sumbangsikan dengan 4 kategori sensor setelah saya pelajari semua. Ternyata sensor segitu banyaknya saya pelajari, hanya ada 4 kategori. Jangan lupa karena sensor-sensor tersebut adalah ISO. Jadi produk ISO itu adalah International Standard Organization. Jadi mau beli dimanapun, dimensi, ukuran, dan prinsip kerja sama, tidak ada yang berbeda, ya. Nah, tinggal kita mau. Artinya apa? Nggak perlu saya belajar lagi 2.500.000 buat kalian, nggak perlu. Cukup 4 jenis sensor saja yang mewakili 2.500.000 tadi. Ya, gitu. Gampang banget kok. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Bagaimana memahami secara langsung. Ya, untuk menjadi ahli tidak harus berdarah-darah, bahasa saya, tidak harus sulit-sulit, tetapi bagaimana mencari intisari tadi. Ternyata sensor itu seperti push button on atau off. Iya. Nanti kalian akan membuat itu semua. Cuman bedanya kalau push button on dan off, ini perlu jari kalian untuk menyentuh, disentuh begitu. Itu push button. Tetapi kalau sensor tidak disentuh pakai jari. Misal datang ke mall-mall, wastafelnya sudah nggak pakai keran, dia langsung keluar airnya karena ada sensornya. Nah, seperti itu, ya, itu. Nah, itu contohnya. Kalian tinggal memilih di antara 3, kemudian kolaborasikan sesama tim, bikin presentasinya. Susunannya apa saja sih? Susunannya pertama algoritma atau SOP-nya. SOP-nya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan selanjutnya. Terus berikutnya bikin flowchart-nya dari atas ke bawah. Ya, kalau kurang ya seperti yang saya ajarin bagaimana cara menyambung flowchart di sampingnya. Nah, itu. Kemudian setelah itu baru bikin sequence controlnya menggunakan relay. Apa saja yang harus disiapin. Seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi sudah saya rasa tinggal presentasi kalian aja, ya. Kita kan belum sampai ke perencanaan pembuatan alat sebenarnya. Nah, kalau sudah masuk perencanaan pembuatan alat sebenarnya, artinya praktek hard skill, bahasa saya ya. Hard skill artinya apa? Kita langsung ke fisik barang, seperti itu.
Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya bikin fleksibel waktu. Jika ada kendala, jangan sungkan sampaikan. Jangan diem loh ya. Tiba-tiba, oh ini ada kesulitan, bentrok sama mata kuliah lain atau apa, enggak. Saya ngomong aja. Ya, seperti tadi kan cerita. Sepahit-pahitnya kan cerita. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Saya memahami. Stop. Tadi share videonya Mas. Oh, biar lebih dipahami. Soalnya tadi putus-putus Mas. Oh, tadi putus-putus. Iya. Sebentar saya selesaikan video ini, jadi supaya bisa dipahami. Karena waktunya kan cukup panjang, sekitar 2 minggu. Jadi paling enggak saya punya waktu paling lambat besok sudah ter-share. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya itu sudah ada di YouTube saya, sebetulnya sudah ada, ya. Itu. Cuman karena yang saya ambil adalah potongan kecil. Contoh pedestrian crossing traffic light itu saya potong cuman bagian depannya saja. Itu. Sebenarnya sudah ada flowchartnya loh itu video itu. Nah, tinggal tinggal menambahkan sequence control karena di situ saya tidak menggunakan sequence control melainkan langsung PLC. Seperti itu. Ya. Nanti Salki saya segera untuk menyelesaikan karena saya melihat kondisi kalian yang saat ini mungkin balik ke barak lagi pada sibuk untuk persiapan dan karena ada informasi masuk ya gitu loh. Dan saya kan seperti bisa memaksakan kalau kayak gini ya. Kalian kan perlu waktu ya untuk mempersiapkan diri. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, segera saya share-kan. Gimana? Ada lagi? Mas, izin Mas. Silakan. Izin untuk minta modul juga Mas untuk baca yang tentang PPT Mas, tentang flowchart Mas. Mungkin dari kami untuk memahami supaya lebih paham lagi dengan membacanya pelan-pelan Mas. Siap izin Mas. Oh, modul ya. Nanti PPT-nya saya langsung kirim ke kalian aja PPT-nya, sederhana kok itu. Kemudian kalau saya lihat karena ilmu, jangan lupa bahwa ilmu itu bukan berpusat pada satu orang tetapi pada dunia. Maka mencari di Google juga banyak kok. Ya, seperti itu. Jadi jangan terpacu sama saya aja, terpicu sama saya. Nanti saya juga akan tetap menjalankan tugas saya kirim itu saja. Ya, nggak usah khawatir. Segera saya selesaikan hari ini juga. Kebetulan hari ini saya free khusus buat kalian. Maka sedari pagi saya cuma nyiapin materi buat kalian aja, gitu ya. Soalnya nanti saya akan diprotes sama anak kampung sini kalau misalkan saya nggak siap-siap gitu loh. Katanya libur ya gitu. Saya enak saya, makanya saya harus siap-siap karena anak kampung itu pasti negur saya duluan gitu. Nah gitu ya, dan saya memahami keadaan kalian. Jika ada apa-apa ya say hello aja gitu. Mas lagi gendong adik nih, adik lagi cerewet, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting informasi bisa diperoleh dengan baik ya. Udah gitu aja. Simpan pertanyaan kalian, mendingan kalian persiapkan apa yang harus disiapkan untuk kembali ke kampus. Nah, semua rekaman itu akan saya share ke kalian, semua PPT saya berikan. Kemudian yang menjadi privasi kita tidak akan saya share kemana-mana ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih atas jumpa pada kesempatan yang berharga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.